Pertandingan Liga Serie A match week ke-8 sudah selesai. Ada beberapa hasil yang menarik dan mengejutkan pastinya dari pertandingan ini. Seperti apa rekap hasil pertandingan Liga Serie A match week ke-8 dan seperti apa juga prediksi atau preview untuk pertandingan match week ke-9 di Liga Serie A. Serta ada berita atau informasi penting apa saja sih yang terjadi dalam waktu sepekan terakhir ini di Liga Serie A? Jika mana-mana, yuk kita bahas sama-sama di Fernando N Calcio. Halo tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di channel Fernando N Calcio. Di sini kita akan membahas seputar Liga Serie A, Coppa Italia maupun juga liga-liga Eropa di mana klub-klub Italia bermain. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mau membahas rekap hasil pertandingan Liga Italia match week 8 ya, yang sudah berlalu kurang lebih 2 hari kemarin semenjak video ini dibuat, di mana ada beberapa pertandingan yang menurut gue cukup menarik untuk kita bahas. Nah, yang pertama adalah pertandingan antara Napoli menghadapi Inter Milan, yang mungkin tifosi sepak bola sudah tahu ya hasil akhirnya, di mana Napoli berhasil unggul dengan mutlak 3-1 ketika mereka bermain di stadion mereka, Stadion Maradona. Nah, yang menarik adalah sebenarnya Napoli tidak dalam tren yang bagus begitu ya, karena di pertandingan terakhir Serie A maupun juga di pertandingan Liga Champions setengah minggu mereka mengalami kekalahan. Khususnya kekalahan parah yang mereka alami ya ketika bertandang atau bertamu ke PSV Eindhoven, di mana mereka dibantai habis-habisan dengan skor 6-2. Wow. Sedangkan di sisi lain Inter Milan dalam tren yang bagus atau tren yang positif, ditambah mereka juga ketika bermain di Liga Champions di tengah pekan atau tengah minggu, mereka justru berhasil menang 4-0 ketika bertamu atau bertandang ke Union Saint Gilloise gitu ya. Jadi sebenarnya secara moral atau mental pemain harusnya Inter jauh lebih unggul nih dibandingkan Napoli. Namun ya itulah menariknya sepak bola ya, bola itu bundar. Jadi meskipun di atas kertas ataupun yang terlihat Inter lebih diunggulkan untuk bisa memenangi pertandingan, justru Napoli lah yang berhasil atau keluar menjadi pemenangnya. Gol dari Kevin De Bruyne melalui tendangan penalti ya. Kemudian gol yang ciamik dan indah dari McTominay gitu ya, dengan tendangan volley-nya yang buat itu keren banget sih, seperti itu dengan skema yang berjalan. Lalu Aguis itu juga berhasil mencetak gol yang baik untuk menutup pertandingan dengan skor akhir 3-1. Gimana menurut para Interisti dengan hasil pertandingan tersebut? Ya tentu ini menjadi hasil yang baik, positif buat Napoli, karena mereka akhirnya berhasil memuncaki atau bertahan di pimpinan klasemen Liga Italia saat ini, seperti itu. Dan kemudian pertandingan menarik lainnya adalah Juventus yang di luar dugaan mereka harus mengalami kekalahan beruntun kedua di Liga Italia Serie A dan kekalahan beruntun ketiga ya di semua kompetisi, karena sebelumnya mereka sudah kalah 2-0 ketika menghadapi Como, dan di tengah pekan atau tengah minggu di Liga Champions mereka juga harus menerima kekalahan ketika bertandang ke kandang Real Madrid di Santiago Bernabeu, seperti itu ya. Dan kekalahan melawan Lazio ini tentu menjadi tren yang negatif buat tim, baik itu dari sisi perolehan poin maupun juga mungkin bisa dibilang mentalitas pemain ya, karena mengalami 3 kekalahan beruntun itu bukan hal yang baik. Dan dia terlepas dari skema atau sistem permainan yang sudah dibuat oleh Igor Tudor, tentu ada hal-hal yang perlu dievaluasi lebih jauh atau lebih dalam gitu ya. Bagi kalau sebenarnya di atas kertas melihat kualitas ataupun susunan pemain line up yang ada, harusnya Juventus ketika menghadapi Lazio ya minimal at least lah bisa mendapatkan 1 poin gitu ya untuk dibawa pulang. Atau bahkan ya menurut para prediksi pengamat sepak bola, pecinta sepak bola, ya mereka bisa menang seperti itu dengan keunggulan tipis mungkin 1-0 atau 2-1. Tetapi ya hasilnya ternyata justru Lazio yang berhasil memetik kemenangan dan mencuri poin penuh di kandang mereka sendiri. Gimana komentarnya para Juventini? Dan menurut gue satu lagi pertandingan yang cukup menarik adalah ketika Bologna sudah unggul 2-0 menghadapi Fiorentina sampai dengan menit 70-an ya, 76 kalau gue nggak salah, dan mereka harus pulang dengan hanya membawa 1 poin ketika akhirnya Fiorentina berhasil menyimbangkan hasil pertandingan dengan skor
2-2 meskipun ya ada kontroversi sih kalau menurut gua dalam pertandingan ini, karena 2 gol Fiorentina itu diperoleh dari titik putih penalti ya, meskipun memang ya kalau kita lihat dari VAR ya atau tayangan ulang ya itu memang benar handsball terjadi. Tapi di sisi lain kalau kalian lihat para tifosi sepak bola, ketika ada satu pemain, gue lupa siapa pemain boloknya, dilanggar di kotak penalti, itu clear jelas banget itu ada pelanggaran tapi tidak diberi hadiah penalti. Ya tentunya menjadi kontroversi kalau menurut gue gitu ya. Berarti seharusnya bolanya bisa lah mencuri poin penuh di kandangnya Fiorentina, dan so far sejauh kita menonton pastinya permainan bolonya jauh lebih baik dibandingkan Fiorentina, seperti itu. Dan dengan hasil imbang ini sebenarnya memperpanjang tren negatif ya dari Fiorentina di musim ini di bawah Stefano Pioli. Kenapa? Karena kalau dibandingkan di musim sebelumnya, Fiorentina itu sampai dengan match week 8 ketika di season 2004-2005 mereka berada di peringkat kelima, seperti itu ya. Mereka sudah memiliki poin, kalau gua nggak salah tuh sudah 13 poin gitu. Sedangkan di musim ini di season 2005-2006 mereka hanya memiliki 4 poin. Jadi selisih 9 poin ya, itu cukup jauh loh, seperti itu. Nah, ini tentu akan menjadi PR besar bagi Fiorentina, baik dari sisi pemain maupun juga pelatih manajemennya gitu ya. Karena 8 pertandingan tanpa meraih sekalipun kemenangan ini sungguh keterlaluan sih kalau menurut gue, karena kualitas pemainnya pun juga bukan yang biasa-biasa aja. Apalagi Fiorentina kan sudah menambah amunisi 2 penyerang ya, satu penyerang berpengalaman Edin Dzeko dan juga penyerang yang boleh katakan sedang naik daun, dia mungkin masih katakan muda juga ya, usia 24-25 tahun, yaitu Piccoli gitu. Jadi harusnya dengan penambahan penyerang daya gedor mereka bisa lebih baik, tapi kenyataannya tidak kayak gitu. Dan bisa jadi dengan 8 pertandingan tanpa kemenangan, dan bila di match week ke-9 Fiorentina gagal untuk meraih kemenangan, sepertinya bangku kepelatihan Stefano Pioli akan menjadi bangku yang panas untuk dicarikan penggantinya. Mungkin ya. Seperti itu. Nomor 2 itu adalah 3 pertandingan yang cukup menarik untuk kita bahas sama-sama gitu ya, meskipun gue yakin juga ada pertandingan-pertandingan lainnya menjadi catatan buat kita semua ya, dimana Roma berhasil menang menghadapi Sassuolo sehingga mereka melanjutkan tren positifnya setelah sebelumnya di pertandingan terakhir mereka kalah, dan kali ini mereka berada di peringkat kedua. Tentunya ini jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya di mana mereka hanya berada di peringkat 10 ya. Kayaknya memang benar efek Gasperini ini benar-benar merubah permainan AS Roma, meskipun belum signifikan sih kalau menurut gue, masih jauh lebih menarik, lebih seru ketika melihat Atalanta versi Gasperini dibandingkan Roma saat ini. Ya bisa jadi memang karena kualitas pemainnya yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Atalanta, sehingga skema yang diharapkan oleh Gasperini jadi tidak bisa berjalan maksimal kayak gitu. Gimana komentar kalian untuk pertandingan match week 8? Dan di pertandingan match week 9 dimana akan diadakan tengah minggu ini, jadi pertandingan seperti Liga Champions ataupun Liga Eropa lainnya itu tidak ada. Di Italia sendiri akan berlangsung pertandingan match week ke-9 ya. Dari beberapa pertandingan yang dilangsungkan, 10 pertandingan di match week ke-9 ini memang tidak ada bisa dikatakan big match ya, seperti halnya di match week 8 antara Napoli dengan Inter. Kalau di match week 9 ini memang ya boleh dikatakan tidak ada yang terlalu menonjol lah pertandingannya antar sesama klub besar, bisa dikatakan demikian. Jadi seharusnya untuk klub-klub besar lainnya, katakan seperti Napoli, Inter, AC Milan, bahkan juga Atalanta, harusnya sih bisa meraih poin penuh seperti itu. Oh iya, sorry. Untuk Atalanta mereka akan menghadapi AC Milan ya. Tentu ini akan jadi seru karena Atalanta trennya sampai dengan saat ini belum terkalahkan meskipun lebih banyak draw-nya. Ini sama persis seperti kondisi Juventus di musim lalu ya, ketika di bawah asuhan Thiago Motta. Atalanta masih belum terkalahkan, dan gua nggak tahu nih ketika video ini dibuat
harusnya sih pertandingannya sudah dilaksanakan ya. Nah, apakah Atalanta bisa menang ataukah AC Milan bisa kembali meraih kemenangan gitu ya, untuk mempertahankan tren yang baik di musim ini dibandingkan musim sebelumnya, seperti itu. Kurang lebih mungkin itu ya yang bisa kita komentari untuk match week 9, karena memang gak banyak pertandingan yang boleh dikatakan besar atau yang seru untuk kita saksikan. Jadi sekali lagi mungkin harusnya klub-klub yang besar tadi, katakanlah seperti Napoli, Inter, bahkan juga mungkin AS Roma, Como juga yang sekarang masuk perhitungan sebagai calon The Big Four atau The Big Five ya di Liga Italia, mungkin bisa meraih poin penuh ketika menghadapi lawan mereka di match week ke-9. Yes. Dan masuk kepada segmen berita atau informasi menarik yang terjadi dalam sepekan ini di Liga Serie A. Kalau motivasi sepak bola mungkin mengikuti media sosial, ada informasi yang sangat mengejutkan ya, di mana Igor Tudor pelatih sekaligus juga legenda dari Juventus ini akhirnya bisa dikatakan, gue nggak tahu lebih tepatnya apakah dia dipecat atau mengundurkan diri ya, setelah mengalami 3 kekalahan beruntun di match week sebelumnya 7 dan juga 8 serta di Liga Champions. Ya sekali lagi cukup mengejutkan sih, karena sebenarnya tren yang terjadi menurut gue nggak buruk-buruk amat lah Igor Tudor ini, seperti itu ya. Karena sejauh ini Juventus juga memang secara posisi dibandingkan musim lalu dia lebih turun ya. Musim lalu di match week 8 mereka masih berada di posisi ketiga, sedangkan di match week 8 musim ini dia berada di posisi ke-8, seperti itu ya. Ada penurunan tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan. Hanya saja sepertinya boleh dikatakan mungkin dari sisi kepelatihan, tim pelatih begitu Igor Tudor maupun juga staff-staffnya merasa sudah tidak bisa berbuat lebih banyak sepertinya ya. Ya ini praduga kita aja sebagai pencinta atau penikmat sepak bola, sehingga akhirnya Igor Tudor merasa lebih baik untuk mengundurkan diri gitu, daripada memberikan dampak negatif atau hasil yang kurang baik bagi Juventus untuk waktu kedepannya. Tapi ya impactnya justru dengan menunda Igor Tudor di belum mencapai pertengahan kompetisi ini akan menyulitkan bagi tim dari Juventus untuk mencari penggantinya gitu, karena ya ini cukup mendadak dan mereka benar-benar mencari portofolio atau CV pelatih yang kira-kira cocok untuk menangani Juventus saat ini gitu ya. Ada 2 nama yang sempat muncul di media sosial, yaitu Roberto Mancini dan juga Spalletti kalau gue nggak salah ya gitu. Dan ya kita tahu semua ya, kalau klub-klub Italia akan cenderung memilih pelatih yang memang berasal dari Italia gitu. Bisa jadi mungkin nama-nama seperti Zidane, Xavi gitu ya, itu akan terpinggirkan karena biasanya memang Italia lebih memilih klub Liga Italia akan lebih memilih pelatih-pelatih yang memang berkewarganegaraan Italia, seperti itu. Dan kecondongan mungkin akan lebih ke Spalletti ya, tapi ya kita nggak juga apakah Roberto Mancini akan dipilih atau ada opsi lain gitu. Mungkin muncul juga, gue sempat lihat beberapa akun sepak bola luar sana di Italia, nama Palladino, pelatih yang sempat menukangi Fiorentina di musim kemarin ya, dimana membawa Fiorentina ya cukup baik lah ya, meskipun masih di papan tengah klasmen, tapi better dibandingkan Stefano Pioli ya. Nah, bisa jadi opsi Palladino akan menjadi pelatih Juventus. Siapa tahu? Kita lihat saja ya, semoga dengan bergantinya kepelatihan Juventus makin lebih kompetitif, karena secara kedalaman skuadnya jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan klub-klub Liga Italia ini, katakanlah mungkin seperti AS Roma, Bologna bahkan, ataupun juga Atalanta, seperti itu. Ya, kita lihat aja seperti apa nanti pengganti dari pelatih Juventus ini. Itu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan ya untuk pertandingan match week ke-9 di tengah pekan ini.